Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Rizkyanto dengan NIM 0580985331 akan menjelaskan nomor 2 di tugas pertama dari matkul algoritma dan pemrograman. Di sini bisa dilihat di soal, ketahui pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan pertama atau golongan A dengan gaji 5 juta, golongan kedua yaitu golongan B dengan gaji 6.500.000, lalu golongan C dengan gaji 9.500.000. Lalu diketahui juga, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Seterusnya, dan terakhir, kelima, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Di sini diketahui juga inputannya pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Lalu untuk outputnya, jumlah penghasilan yaitu gaji per golongan ditambah gaji sesuai lembur atau gaji lembur. Untuk membuat flowchart, di sini saya menggunakan website yang bernama draw.io. Di sini saya sudah membuat flowchart sesuai dengan soal. Yang pertama, ada mulai, lalu ada 2 input menggunakan simbol jejar genjang, yaitu input pertama ada golongan, lalu input keduanya ada jam lembur. Lalu di sini ada 3 decision. Jika golongannya sama dengan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Lalu jika tidak, bukan golongan A, di sini ada decision lagi. Jika golongannya sama dengan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Lalu jika terakhir golongannya bukan B, lalu sama dengan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Untuk menghitung jam lemburnya, di sini bisa terlihat di flowchart selanjutnya, di mana jika golongannya sudah ditentukan, maka di sini kita akan menghitung jam lemburnya, di mana ada decision lagi atau menentukan pilihan. Jika jam lemburnya sama dengan 0 jam atau 0, maka gaji lemburnya tentu saja 0. Lalu jika jam lemburnya sama dengan 1 jam, maka gaji lemburnya adalah gaji yang sesuai gaji golongan dikali 30%. Seterusnya, dan terakhir, di jam lembur sama dengan atau lebih 5 jam, maka gaji lemburnya gaji dikali 38%. Lalu di sini kita akan menghitung jumlah penghasilan dari karyawan, di mana gaji sesuai golongan. Misalkan golongan A, gaji 5 juta, ditambah gaji lembur sesuai jamnya. Misal dia tidak lembur sama sekali, berarti gaji lemburnya 0. Maka jumlah penghasilan karyawan tersebut maka gajinya 5 juta tanpa ada lembur. Lalu ada outputnya penghasilan sesuai dengan penjumlahan jumlah penghasilan. Lalu selesai. Selanjutnya,
dalam membuat studio code, saya menggunakan software bernama Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat studio code sesuai soal dari tugas pertama, di mana untuk judul menghitung gaji karyawan, lalu kedua ada start atau mulai, yang ketiga di sini ada deklarasi, di mana golongan itu terdiri dari string atau karakter huruf seperti itu. Lalu ada gaji integer atau sebuah bilangan, termasuk juga jam lembur. Terakhir ada gaji lembur dan penghasilan, itu double. Kenapa? Karena di gaji lembur dan penghasilan kita akan menghitung gaji lembur yang ada persentasenya, dimana contohnya jika gaji lemburnya sama dengan 1 atau 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Di sini di studio code 30% dinotasikan 0,30, maka gaji lembur termasuk double. Selanjutnya ada dua input golongan dan input jam lembur. Input golongan berarti terdiri dari karakter A, B, atau C. Untuk jam lemburnya tentu saja sesuai jamnya, yaitu bilangan 1 untuk 1 jam, 2 untuk 2 jam, dan seterusnya. Lalu untuk menentukan gaji karyawan berdasarkan golongan, di mana jika golongan input golongannya sama dengan A, maka gaji atau gaji pokoknya itu 5 juta. Lalu jika input golongan sama dengan B, maka gajinya 6.200.000. Selanjutnya jika golongan sama dengan C, maka gajinya 9.500.000. Lalu ada end if untuk mengakhiri jika ini. Selanjutnya untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam, di mana jika jam lemburnya sama dengan 0 atau 0 jam, maka gaji lemburnya tentu saja 0. Lalu jika jam lemburnya sama dengan 1, maka gaji lemburnya yaitu 30% dari gaji pokok. Di sini dinotasikan 0,30 dikali gaji sesuai golongan yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu jika jam lemburnya sama dengan 2 atau 2 jam, maka gaji lemburnya 0,32 kali gaji. Lalu ada jika jam lemburnya sama dengan 3 atau 3 jam, maka gaji lemburnya 0,34 kali gaji. Lalu jika jam lemburnya sama dengan 4, maka gaji lemburnya 0,36 kali gaji. Dan terakhir, jika jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 5 atau lebih dari sama dengan 5 jam, maka gajinya 0,38 kali gaji. Lalu di end if. Selanjutnya, untuk menghitung penghasilan, jumlah penghasilan, di sini gaji sesuai gaji yang sudah ditentukan ditambah gaji lembur yang sebelumnya sudah dihitung. Misalkan gaji lemburnya 5 juta, maka di sini akan terinput gaji 5 juta. Lalu gaji lembur jika inputnya 0, maka 0. Di sini lalu ada tampilkan total penghasilan, di mana akan mendisplay atau menampilkan hasil dari perhitungan penghasilan ini dari gaji sesuai golongan dan gaji lembur yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu begitu penjelasan saya tentang tugas nomor 2 dari tugas pertama, matkul, algoritma, dan pemrograman. Sekian dan terima kasih.
Salam Arul Rizkianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.